Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentu sekarang dalam keadaan bahagia, ceria, dan sehat. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku tercinta, pada hari ini Bu Iin datang lagi untuk bercerita bersama dengan kalian semua. Yeay! Mau cerita apa ya? Kali ini Bu Iin bawa buku. Judulnya Malaikat Ridwan dan Aku. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu yang menjaga apa ya? Ya, Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga surga. Karakternya lembut sekali. Kalau orang yang memiliki karakter lembut, pasti dia menghormati ayah dan ibunya, sayang pada ayah dan ibunya. Ya, seperti dalam cerita ini. Yuk, kita buka. Ayo coba sama-sama. Tok, tok, tok. Buku, buka dong. Ayo sama-sama. Tok, tok, tok. Buku, buka dong. Ya, lihat. Bukunya terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di dalam halaman yang pertama ada penjelasan. Di sini ada judul Malaikat Ridwan dan Aku, dikarang oleh Bunda Nunit. Yang mengarang buku ini Bunda Nunit. Kemudian hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Ada editornya, ada penata isinya, ada ilustrator dan desainer cover. Wah, di sini juga dilarang untuk mengutip atau mencontoh. Berarti buku ini sampai kepada tangan kita semuanya untuk dibaca. Ada orang-orang yang berperan di dalamnya. Ada apa saja? Ada yang menulis, ada editornya, ada ilustratornya, ada penata isinya. Wah, kalian mau nggak terlibat dalam produksi buku kalau kalian sudah besar nanti? Yuk, kita ke halaman berikutnya. Tara! Malaikat Ridwan dan Aku. Bunda Nanit. Siapa Bunda Nanit? Yang mengarang buku ini. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ceritanya ya. Lihat, ada seorang anak kecil. Siapa ya? Wah, dia kelihatan sangat sedih. Dia sepertinya tidak ceria. Kita ingin tahu yuk, kenapa? Pagi-pagi aku sudah dibangunkan ibu. Padahal hari ini hari libur. Aku disuruh membersihkan kamarku. Ah, aku malas sekali. Bukankah ada kakak yang membersihkannya? Kataku. Ya, kakakku tidur sekamar denganku. Ayolah, kamarmu berantakan sekali. Kamu pasti bisa, kata ibu. Tapi aku tetap tidak mau. Pagi berikutnya, aku disuruh ibu lagi. Kali ini aku disuruh membeli sabun. Aku malas. Bu, jalanannya kan becek, alasanku. Ibu tersenyum. Jadi kamu tidak mau membantu ibumu nih? Ayolah, kata ibu. Tapi aku tetap tidak mau. Siang sepulang sekolah, ibu memanggilku. Ibu meminta aku membantunya di dapur. Ibu, aku masih capek, jawabku. Ayolah, sebentar saja, rayu ibu. Tapi aku tetap tidak mau. Masih capek katanya. Malam ini ibu lagi-lagi memintaku membantunya. Tolong bantu ibu bereskan meja makan ya.
Aku mengantuk, Bu, kataku. Lalu aku pergi meninggalkan ibu. Ayolah, kata ibu. Tapi aku tetap tidak mau. Sore itu, ibu menyuruhku lagi. Aku diminta pergi ke rumah bibiku. Letak rumahnya tidak jauh dari pasar. Kalau melangkah, mungkin sekitar 30 langkah. Aku pernah menghitungnya. Ibu, aku tidak mau. Pasar itu kan bau dan becek, kataku. Ayolah nak, ibu sedang sakit. Akhirnya aku mengangguk. Aku menganggukkan kepala, terpaksa. Tapi aku kesal pada ibu. Lagi-lagi, ibu meminta tolong aku. Kenapa ibu sering menyuruh aku sih? Aku cemberut. Sepanjang jalan, aku marah. Memangnya tidak ada hari lain untuk mengantarkan kue ini? Tanyaku dalam hati. Aku bergidik melihat jalan menuju rumah bibi. Jalanannya becek dan penuh lumpur. Tiba-tiba, buk! Aku terjatuh. Seorang anak menubruk badanku. Badannya dekil. Usianya mungkin sama dengan usiaku, 8 tahun. Maaf, kata anak itu. Kalau jalan pakai mata. Aku marah sekali. Bajuku kotor semua. Anak itu membantuku bangun. Ia memunguti kue yang berserakan. Maaf, aku terburu-buru, kata anak itu ketakutan. Setelah itu, ia memunguti barang miliknya yang berserakan. Maafkan saya, katanya lagi. Lalu ia jongkok lagi. Kali ini ia memunguti plastik-plastik miliknya yang juga berserakan. Anak itu menangis. Aku mendengus. Semula aku hendak meninggalkan anak itu. Tapi aku tidak jadi melangkahkan kakiku. Tidak tahu kenapa. Kenapa menangis? Tanyaku. Tiba-tiba kesalku berubah menjadi rasa kasihan. Ini obat untuk ibuku yang sedang sakit. Sekarang obat ini sudah pasti tidak bisa diminumnya, katanya. Tangisnya semakin keras. Ibumu sakit? Tanyaku. Ia mengangguk. Iya, uangku sudah habis. Untuk obat ibu ini, aku harus bekerja selama 1 bulan, katanya. Bekerja? Kamu kan masih kecil, kataku keheranan. Aku akan melakukan apapun untuk ibuku, katanya. Wah. Aku jadi teringat ibu. Aku ingat setiap kali aku tidak mau membantu ibu. Aku menunduk. Aku merasa malu. Padahal aku juga sayang sama ibu. Akhirnya aku sampai juga di rumah bibi. Aku melihat Putri, anak bibi yang paling kecil. Usianya baru 6 tahun.
ia sedang menyapu rumah. Aku jadi semakin malu. Tidak tahu kenapa. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Hai Ayu, kenapa bajumu kotor? Tanya Putri. Aku lantas menceritakan semuanya pada Putri. Aku pun menangis. Aku tidak ingin membuat ibu sedih. Aku janji akan membantu ibu. Membantu ibu menyenangkan kok, kata Putri sambil tersenyum. Masya Allah, luar biasa cerita ini. Malaikat Ridwan dan aku, anak-anak yang soleh dan solehah, ketika bersama-sama dengan Malaikat Ridwan, maka hatinya menjadi begitu lembut. Dia ingin membantu ibu dan ingin melakukan kebaikan apalagi. Masya Allah. Itulah cerita dari Bu Iin tentang Malaikat Ridwan dan aku. Sampai jumpa di cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.